Baik, tutup Qur'annya nih, tutup Qur'annya. Tutup Qur'annya. Baik. Kalau habis At-Takasur surat apa? Tutup Qur'annya, Bu. Habis At-Takasur surat apa? Urina. Jauh banget. At-Takasur Al-Kausar. At-Takasur kan Al-Hakumut Takasur, ya kan? Ya, Al-Kausar inna a'tainakal kausar itu beda 1-2 halaman. Setelah At-Takasur. Suratnya salah. Al-Asr. Pak Jun, setelah surat Al-Asr. Masya Allah. Pak Hari, setelah Al-Humazah. Nggak perlu kasih tahu. Apa? Surat apa? Al-Humazah. Belum apa tet, Bu. Bu Nur. Lupa, Bu Ani. Belum ngapalin. Pak Imam, yang harusnya jadi imam nih hafal. Oke, jadi Al-Humazah, Al-Fil. Bu Wina, habis Al-Fil. Nggak ada A-nya, Quraisy. Ya kan? Habis Quraisy, Bu Lasli. Bu Nur, Al-Ma'un. Habis Al-Ma'un, Bu. Surat apa, Bu? Pas. Kayak di pen. Bu Rina. Oh, jauh banget. Silakan Pak Mudi. An-Nasr. Salah. Habis Al-Ma'un, ya. Al-Ikhlas jauh banget. Al-Kausar. Al-Kausar. Al-Fil balik lagi. Pak Budi, habis Al-Kausar. Inna a'tayna. Ini tinggal 2 halaman kanan dan kiri terakhir nih. Harus inget tuh urutannya, kanan dan kiri kalau baca Quran. Tet wah. Itu kayak Roma Irama judi. Tet. Mari. Wah. Aduh, Burina. Habis surat Al-Kausar. Al-Kafirun. Bu Ani habis Al-Kafirun. Dia lagi. Nggak ada surat Tabat. Mana ada surat Tabat? Surat apa? An-Nasr. An-Nasr bunyinya gimana? Biarin. biarin. An-Nasr bunyinya gimana? Yang lain diam aja. An-Nasr. Itu Al-Kausar. Ayo, ini dasar loh, dasar. An-Nasr bunyinya gimana? Jangan dikasih tahu. Al-Qadar itu. Pak Budi ngasih taunya yang benar. Ngasih bisikan. An-Nasr bunyinya gimana? Dia terganggu sama nada saya. An-Nasr. Pak Iwan, An-Nasr. Ente deh, An-Nasr. Iya. Awal suratnya bunyinya gimana? Barakallah, alhamdulillah. Kadang-kadang nama surat itu jauh dari apa yang ada. Al-Fatihah itu nggak ada kata-kata Al-Fatihahnya. Al-Ikhlas nggak ada kata-kata ikhlasnya, ya. Nah, ada beberapa kata-kata nama surat itu yang kita penyebutannya itu nggak benar, ya. Penyebutannya nggak benar, ya. Sering tuh surat apa? Al-Fussilat, nggak ada Al-Fussilat. Yang ada Fussilat. Jangan pakai al, mentang-mentang bahasa Arab al semua ya. Nah, Quraisy, li'ilafi Quraisy, nggak ada Al-Quraisynya, li'ilafi Quraisy. Nah, Pak Hari, kalau Al-Masad awalnya gimana bacaan? Al-Masad, Al-Masad. Nah, silakan. Bunyi ayat pertamanya. Yang lain diam aja, jangan diskusi. Iya, nyari teman. Hah? Enggak. Pak Imam, Al-Masad.
Nah, ini agak aneh ya. Al-masad. Sengaja saya pakai gituin biar pengecoh sebenarnya. Bu, jangan buka-buka, Bu. Sabar, Bu. Jadi kalau guru itu katanya dia bisa ngelihat kayak panorama, ya. Jadi ngelihat itu nggak cuma satu, tapi kalau ngelihat ke sini tuh ada bayangan kelihatan. Silakan Pak Imam. Nggak tahu. Pak Imam pengen nunjuk siapa yang bisa ngasih tahu Pak Imam. Jangan ibu-ibu, ntar ngeri saya. Pak Mudi, silakan. Al-Masad ya. Belakang Masad, ya, awalnya tabat. Orang bacanya Al-Lahab. Ya, saya bikin tulisan buku memahami surat Al-Masad. Ada judulnya Al-Masad. Dilihat sama seorang pimpinan, terus nanya ke saya. Ini nggak salah, masa suratnya Al-Masad, bukannya Al-Lahab gitu. Ya. Kalau Quran cetakan Arab kayak gini, bacanya biasanya Al-Masad, bukan Al-Lahab. Ya. Itu ada tulisannya nih, Surah Al-Masad. Ya. Nah, nggak ada. Itu yang harus kita perbaiki. Jadi nama surat, kalau misalnya dikenal dengan, boleh, ya. Misalnya Mas Budi, Budi yang mana? Oh, dia dikenal namanya Om Bud. Nah, Om Bud, ya, Om Budi maksudnya. Oh, Om Bud, bilang dong, gitu kan? Misalnya ya. Nah, misalnya surat apa tuh? Al-Mulk. Oh, dikenal dengan Tabarok, gitu kan? Ya, tapi nama surat dicari daftar isi doang. Tabarok, huruf T nggak bakal ketemu, ya. Paham? Baik. Nah, berinteraksilah dengan Al-Quran, walaupun bisa jadi hal yang bagi kita sepele. Itu tanda kalau kita belum akrab dengan Al-Quran. Ya. Coba buka Qurannya dari At-Takasur. Ya. At-Takasur tuh kalau di Quran standar ada di posisi mana? Dia kiri bawah. Nanti buka sebelah kanannya ada Al-Asr. Bawahnya lagi Al-Humazah. Bawahnya lagi Al-Fil. Sebelah kiri atasnya itu Quraisy. Bawahnya Al-Ma'un. Bawahnya lagi Inna a'tainakal kausar. Balik Qul ya ayyuhal kafirun. Bawahnya Idza jaa nasrullahi wal fath. Bawahnya lagi Tabbat yadah. Sebelah kirinya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Coba sering diulang kayak gitu, lama-lama kalaupun kita sholat takbir Allahu Akbar, kita baca misalnya wal 'asr sampai selesai. Pas rakaat kedua nggak mungkin kita baca Alhaakumut Takatsur. Kenapa? Karena dia mundur. Nah, kita akan baca berikutnya atau yang ada di pojok di berikutnya sampai surat An-Nas. Ini pengaruh, ya. Jadi hari ini bukan bicara tentang masalah urutan, ya cuman ngaji gini doang. Yang begini doang kadang-kadang kita lewat. Ya, padahal hal yang sangat mudah sebenarnya. Nah, PR dari saya dari sekarang sampai Ramadan, surat At-Takasur sampai An-Nas itu di ngelotokin. Tahu ngelotok nggak? Ya, ngelotok tuh kalau bisa hafal, tapi dengan bacaan yang benar. Ya, bukan, wah saya sih udah hafal. Contoh tadi ada huruf ainnya hilang. Contoh tadi yang harusnya pendek dipanjangin. Nah, maksudnya kayak gitu. Ya, dari sekarang mulai lumayan 2 bulan setengah. Nanti suatu saat ya tahu-tahu ternyata khotibnya habis ceramah suaranya habis serak gitu kan. Pas ceramah Ramadan. Pas menjadi imam Pak Ihsan pas nggak ada, kosong. Mohon maaf ya kita nggak terawih dulu di rumah masing-masing. Kan nggak mungkin. Atau ibu-ibu aja deh yang jadi imam karena suaranya bagus-bagus, ada Bu Rina ini, kan nggak mungkin. Ya, sehingga mau nggak mau kita harus siap. Nah, kita siapin. Kan ngajinya udah mulai bagus, ya. Tinggal bacaan hafalannya mulai diperbaiki. Kalau kita udah baik, kita ngingetin anak-anak tuh enak, ya. Kita ngasih tahu anak-anak tuh enak, ya. Saya kalau anak saya lagi tilawah, ya,
pas baca kadang-kadang nggak berani kedengeran suara sama saya. Ya, karena kalau saya lagi lewat, sebentar, ulangin tuh yang itu tadi, gitu kan. Jadi dibaca diam aja. Ya. Nah, biasanya kalau lagi baca, termasuk istri, kalau lagi di kamar kan sering tilawah. Istri saya ikut lembaga tahfidz Quran masih, restoran juga. Cuman online, ustazahnya itu adanya di Uni Emirat, orang Indonesia yang lagi tinggal di sana. Ya. Iya, kalau nggak salah Uni Emirat. Ya, jadi setoran. Nah, kadang-kadang kalau lagi itu di kamar tuh nggak mau diganggu kan, lagi setoran. Saya suka nyimak, bacaan gurunya bagus emang. Ya, waduh, pas lagi istri kadang-kadang gregetan juga ya, apa lagi ngapa mentok, aduh, padahal nggak perlu dikasih tahu, biarin aja. Cuman khawatir kalau ngapalnya udah salah, kasihan juga jadi panjang, betul nih, itu kurang panjang tuh, panjangnya dikit. Oh iya, awalnya udah ngapal enak-enak gitu kan, merasa bener, pas di story ternyata banyak salah, nah mumpung belum di story. Nah, boleh ya Bapak ngecek aja sama teman-temannya. Jadi fungsi Quran itu yang paling dasar itu adalah jadi bacaan kita dan menemani sholat kita. Itu yang paling dasar sekali. Ya, walaupun secara komprehensif, secara umum Al-Quran harus menjadi panduan hidup kita. Tapi langkah awalnya jangan sampai kita nggak punya bacaan atau hafalan yang standar. Kalau standar masyarakat kita yaitu At-Takasur sampai An-Nas. Tapi kalau standar bacaan sholat harian Rasulullah SAW, paling tidak kita harus bisa dari surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Karena kalau sholat Jumat, biasanya Rasulullah baca Al-A'la dan Al-Ghoshiyah. Ya, paling tidak. Ya, itu yang relatif agak panjang ya. Kalau sholat yang lain ada Rasulullah kalau surat As-Sajdah suka baca sholat subuh, Al-Waqi'ah, surat Qaf, satu surat itu surat-surat yang ya bagi kita agak asing ya. Nah ini surat yang udah biasa ya. Kalau bisa misalnya kalau Idul Fitri, Idul Adha biasanya imamnya baca Al-A'la dan Al-Ghoshiyah. Biasanya gitu, Jumat gitu ya. Nah, ini harus menjadi melekat. Itu fungsi Quran. Ya, nah, berkaitan dengan tadabbur kita akan mencoba melihat bagaimana Al-Quran bicara tentang musibah. Karena kita memang lagi diuji ya tentang musibah. Kita buka suratnya, surah Asy-Syura. Surat tuh ada Asy-Syura, ada Asy-Syu'ara ya. Harus pas bacanya. Ya, jangan sampai nanti Asy-Syu'ara itu surat 26 kan. Asy-Syura surat 42. Ya, ayatnya ayat ke-30. Ini bagian tadabbur kita hari ini agar kita senantiasa nuansa Quran itu harus membingkai kehidupan kita. Termasuk bagaimana cara pandang kita terhadap yang namanya musibah. Ya. Ini kalau pengen dihafalin ini insyaallah ayat 30, 42-30. Ya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin illa gimana? Fabima kasabat aydikum. Ya. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Ya. Jadi dan tidaklah asabakum menimpa kalian min musibatin satu musibah bima kasabat ya karena yang dilakukan, usahakan atau dikerjakan aidikum tangan kalian. Ya, wa ya'fu an kasir dan Allah memaafkan banyak hal dari kalian. Wa ya'fu. Ya, sebentar.
Ya. Gitu ya. Coba boleh baca terjemahnya gimana, Pak Ari? Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Ya. Ini ayat yang pertama. Yang kedua kita ini surat apa? 42 ayat 30. Nanti ada surat 64 ayat yang ke-10 atau ke-11. Nah, kita korelasikan dua-duanya, kita hubungin. At-Taghabun. Ya. Ayat ke-11. Ya. Wa ma asobakum min musibatin illa biidnillah. Ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari dua ayat ini? Ayat yang kedua, tidak ada terjadi musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah yang terjadi pada hakikatnya betul, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, betul? Ya. Itu takdir utamanya. Tapi ada takdir-takdir perantaranya yang menyebabkan akhirnya Allah mentakdirkan musibah itu terjadi. Yaitu apa? Kasabat aidikum, apa yang dilakukan oleh kita. Jadi jangan, kalau misalnya kita terjadi sesuatu, jangan semata-mata langsung ujungnya nyalain Allah nanti. Ada orang sen kiri belok kanan. Gara-gara sen kiri belok kanan, yang di belakang akhirnya nabrak. Ya, karena kirain bakal belok ke kiri. Ternyata ke kanan, tertabraklah dia. Buk! Langsung kita mengatakan, qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini memang udah takdir Allah. Pertanyaannya, kenapa takdir ini bisa terjadi? Ternyata ada kasabat aidikum. Kita nggak ngeh, kita pelupa, kita nggak menghiraukan, meremehkan fungsi dari sen. Nabi juga ngecontohkan pakai sen, naik onta nggak pakai sen gitu kan? Ya nggak kayak gitu juga. Itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan. Waktu itu di sana yang truk bahkan korban berapa orang tuh, Transyogi di Putaran tuh kan. Ya, orang lagi pada ngantri di lampu merah kan, truknya blong, ya kan, thank you ya. Berapa meninggal? Pertanyaannya, ini udah takdir Allah. Iya. Bagi orang yang terkam musibah, betul, qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini takdir Allah. Tapi pertanyaan, kenapa bisa terjadi? Sehingga apa? Jadi pelajaran jangan sampai terulang. Oh iya, ada yang over capacity, kapasitasnya lebih. Oh iya, cek rutin kendaraan nggak dilakukan. Oh iya, dia nggak lakukan uji kir. Oh iya, udah dibilang ini mobil nggak sehat, jangan jalan dulu, dia pakai paksain. Oh iya, ternyata sopirnya supir tembak, gitu kan. Oh iya, ternyata supirnya ngantuk. Karena apa? Semalam begadang. Banyak hal. Gimana kasabat? Adapun memang ada yang kita nggak bisa apa-apain. Contoh apa? Bencana yang memang bukan karena ulah manusia. Gempa bumi. Kita pengen nyalahin manusia, enggak. Tapi kalau masalah banjir, kita masih bisa. Oh iya, tempat air lu tempatin gitu kan. Maka di Depok tuh ada teman saya kan, saya tanya, gimana? Iya Ustadz, selalu kalau musim ini kita siaga 1, pindah. Tapi kita udah seneng, ya udah, namanya udah seneng, udah repot kayak gitu. Jangan ngeluh, ya kan? Kan bima kasabat aidikum, ente nempatin tempat air, ente jadiin tempat tinggal. Apa tempat air? Dataran rendah. Ya.
rawa, gitu kan. Diuruk tuh rawanya. Banjir tempat yang lain. Kenapa? Gara-gara nggak ada resapan. Ya, makanya dibuatlah tuh kalau bantaran kali ada resapan segala macam, fungsinya sebenarnya itu. Sekarang kalau perumahan kan ada RTH tuh, ruang terbuka hijau, buat resapan. Biar apa? Cadangan airnya itu banyak. Oke, kita sering kekeringan, gali nggak dapat karena hampir semua betonisasi sekarang. Ya. Dan kebijakan kalau secara personal berarti kita, tapi kalau secara nasional itu ada kebijakan apa? Pengolahan tata ruang. Ya. Kenapa Bogor ke sana sedikit itu kan masih banyak. Kalau kita, saya misalnya ke Semarang waktu ingat banget tuh, ya kalau duduk di kereta kan kiri kanan sawah masih luas banget, kan kebayang kan? Ya Allah ini luas. Coba kalau pembangunannya dibuat ya lebih merata ya, nggak sentralistiknya ada di Jakarta atau di kota-kota besar. Ini misalnya dari segi, kalau apalagi kita tahu yang terjadi kemarin kan, di Makasabat Aidikum itu banyak, ya, pembalakan liar, hutannya udah gundul, itu kan, orang-orang yang serakah, itu banyak tuh kalau pengen dicari tuh penyebab-penyebabnya. Ya, banyak orang kan ujung-ujungnya ini udah takdir Allah. Kenapa? Curah hujannya. Dari dulu curah hujan ya sama besar juga. Cuma kalau dulu emang ditahan. Di apa? Di daerah-daerah resapan. Kalau enggak, sekarang kan enggak. Kantor saya itu yang sekarang tuh, dulunya itu di depannya itu adalah kebun. Jadi punya pabrik, daerah hijaunya itu kebun. Banyak pohonnya. Jadi perumahan. Itu air tuh langsung aja masuk ke ruang-ruang saya tuh, ke kantor saya. Saya bilang, wah ini nggak dipikirin. Dia udah bikin tampungan, nggak nampung ternyata. Air tuh dahsyat. Itu ternyata serapan air tuh dahsyat tuh di bumi itu. Karena dia buat tampungan sementara gitu. Lumayan segede lapangan badminton kali itu. Itu nggak bisa nampung, tetap aja luber. Keluar bang, ya Allah. Ini bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu ya kontur bumi ini memang diatur sedemikian rupa. Nah kadang-kadang kita sesuatu ketika terjadi udah takdir Allah. Ya, kalau untuk menenangkan iya, tapi pertanyaannya apakah akan kita biarkan? Maka yang pertama sikap kita ya apa? Yaitu banyak tawakal. Ya, karena kita nggak pernah tahu jadwal datangnya musibah, ya, nggak pernah tahu. Ya. Maka kita tawakal sama Allah. Keluar rumah, Bismillahi, tawakaltu Allah. Ya. Karena dengan tawakal ini kita minta Allah yang ngatur kehidupan kita. Ya. Yang kedua, jangan lelah untuk berdoa. Ya, khususnya istighfar. Ya. Doa itu yuraddul bala. Doa itu akan menolak bala. Doa minta sama Allah karena yang maha berkehendak itu Allah. Maka mintanya sama Allah. Dalam Al-Quran ya, surat Al-Anfal ayatnya ayat ke-30. Kita buka. Surat Al-Anfal ayat ke-30. Surat Al-Anfal surat keberapa? Masya Allah. 32. Masya Allah. Mohon maaf ya. Surat 8, 32 sama 8 ayat 25. Ya. Surat 8 ayat 32 itu ada sebelah kiri bawah. Kata Allah, wa maka nallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab orang-orang kafir selama engkau Muhammad ada di antara mereka. Dan Rasulullah udah wafat. Kalimat berikutnya yang harus kita perhatikan, wa maka nallahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Terjemahnya apa? Mereka mohon apa? Mohon ampun. Mohon ampun bahasa Arabnya apa? Istighfar. Jadi keutamaan istighfar itu menjauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala.
menjauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan lelah banyak-banyak istighfar. Di samping istighfar akan menghadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi dalam konteks musibah, istighfar itu insya Allah akan dia menghindarkan kita dari bencana. Makanya orang-orang istisqa, sholat minta hujan, itu yang diperbanyak bukan takbirnya, yang diperbanyak istighfarnya. Astagfirullahaladzim. Ya, karena orang istighfar itu dia minta ampun sama Allah, nanti kebutuhannya akan Allah berikan. Ya. Kita nggak pernah tahu tuh akhir hidup kita seperti apa, akan berakhir di mana, kita dapatkan musibah atau tidak kita nggak pernah tahu. Ya. Tapi kita mengimani ada takdir buruk dan takdir baik, betul? Rukun iman yang keenam. Ya, bil qadri khairihi wa syarri. Kita beriman kepada Allah bil qadri khairihi, dengan takdir yang baik dan takdir buruk. Nah, karena kita nggak pernah tahu, makanya banyak-banyak kita tawakal dan banyakin istighfar. Karena bisa jadi kita dapat musibah, dapat masalah bukan karena kesalahan kita sebenarnya, tapi kesalahan orang lain berakibat ke kita. Ya. Ayatnya 25 surat Al-Anfal tadi. Ya. Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada cobaan, azab yang bukan cuma menimpa orang yang zalim saja. Orang yang nggak zalim kena juga. Ini kan gara-gara penebangan liar, keserakahan, ngambil kayu segala macam. Ya. Akhirnya apa? Banyak korbannya. Ya, banyak korban. Mereka yang nggak paham, tapi kena dampak. Kezaliman pemimpin itu yang korban tuh rakyat. Rakyatnya nggak tahu apa-apa. Ya, akhirnya kena. Ya. Kezaliman pejabat yang kena adalah korban. Banjir, kenapa? Kan udah diatur drainasenya, iya, speknya nggak pas, gitu kan? Dan seterusnya lah, itu banyak. Makanya tepat ketika Allah Subhanahu wa taala dan shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya ketika berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ini pun Allah udah banyak maafin kita, gitu. Udah banyak mengampuni kita. Ya, karena umat Rasulullah SAW nggak bakal diazab langsung sebagaimana umat-umat terdahulu. Dan kita orang beriman meyakini bahwa kita adalah mendapatkannya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita akan diuji. Ya. Ujinya itu dengan kekurangan harta, ya, kekurangan jiwa, ya, kehilangan barang, macam-macam. Pertanyaannya kita bisa tawakal atau enggak? Kalau kita tawakal, insya Allah. Ya. Bisa jadi memang nggak kembali. Ya, misalnya kehilangan jiwa, kita tawakal sama Allah, berserah diri kepada Allah. Bukan berarti dia akan balik, enggak. Tapi kita mendapatkan sifat ridho dalam hati kita. Ya. Maka kalau kita udah memahami ini ayat ini lanjutannya nih. Wa ma asabakum min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Ya. Surat apa? Surat 64 ayat 11. Coba baca terjemahnya nih, Bu. Ya. Sebelah kanan agak di atas ya, tapi nggak paling atas. Boleh baca terjemahnya. Ini sebagai ayat yang terakhir kita tadabburi. Ayat 11, 64 11. 11 di, boleh baca terjemahnya. Atau yang udah dapat silakan, Bu. Terjemahnya aja. Kita dengerin ya. Iya. Terus. Iya. Jadi kalaupun dapat musibah sama dapat musibah, tapi orang yang memahami dengan iman, yang terjadi apa? Dia mudah untuk menerimanya. Allah berikan petunjuk, mudah ridho. Ya. Saya mungkin udah cerita ya, ada. Saya kan kalau ngaji itu suka nanya. Ini kan jumlahnya banyak. Kalau yang pengajian bapak-bapak itu paling cuma 10 orang.
Sambil makan, saya nanya, gimana kabar keluarga? Ada seorang, iya Ustadz, mohon doanya lagi nggak nyaman sama istri. Oh, kenapa? Ada barang yang hilang di rumah. Tapi kan yang tahu cuma saya sama istri. Ya, sabar aja. Tenang, husnuzon sama Allah, jangan nafsu. Berjalan tuh sebulan, saya tanya lagi, gimana barangnya? Belum Ustaz. Ya udah, tetap husnuzon sama Allah, minta sama Allah, insyaallah. Kalau barang itu milik kita, balik. Kalau nggak milik kita, nggak bakal balik. Saya nanya itu jam 10:30 malam. Jadi pas habis ngaji, kita kalau habis ngaji itu kadang-kadang kita ngajak ke rumah makan. Tempat kemudian ada yang ngaji itu jualan nasi uduk kan, nasi uduk malam. Ngobrol-ngobrol, nyantai. Udah tuh 10:30, kita selesai itu jam 11 lewat. Sampai rumah sekitar jam 11:30 lah. Tahu WhatsApp saya. Alhamdulillah Ustaz, udah ketemu. Dia bilang Masya Allah, difotoin tuh barang yang hilang. Logam mulia 25 gram sama 50 gram. Pego 250 jutaan. Bilang wajar lah, lagi agak tegang-tegangan. Difotoin tuh logam mulianya, ini Ustaz, alhamdulillah ketemu lah. Kalimatnya Pak, baru aja tadi kita diskusi, ya Ustaz doain dan saya diminta untuk husnuzon sama Allah. Ya, alhamdulillah pas sampai rumah bilang Masya Allah. Ya, mantap. Ya. Bukan karena saya, bukan, tapi tadi ya yang nggak jadi masalah itu karena dia tawakal. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah. Ya, kalaupun memang bukan miliknya, bukan milik kita, hilang ya hilang, macam-macam hilang. Ya, ini yang kena banjir itu kan orang-orang yang kaya-kaya rumahnya gede-gede gitu kan, hancur semuanya, sekejap tuh bagi Allah. Nah, kalau dalam surat Al-Hadid tuh, inna dzalika 'alallahi yasir, yang begitu mudah bagi Allah. Makanya orang tawakal pada Allah itu orang-orang yang merasa kecil, nggak ada sombong. Karena kalau udah Allah berkehendak ambil, selesai. Ya. Jiwa kita nih, walaupun kita rajin olahraga segala macam, ya, kalau udah jadwalnya datangnya wafat, ya udah meninggal. Ya, ada yang lagi olahraga, ya kan, main badminton, ya, lagi segar-segarnya, kok ngambil kok, lewat nih. Ya. Ada yang lagi di acara reunian, lagi nyanyi karaokean, ya udah tua-tua kan, ibu-ibu lewat gitu kan, lagi nyanyi. Ada jamaah lagi sholat tuh maghrib, pas ruku, seret glosor, meninggal. Idza jaa ajaluhum, kalau udah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, nggak bisa ditunda. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan berkah dan manfaat buat kita semua. Mohon maaf saya nggak ada acara ngisi sebenarnya, cuma saya mau nganter anak saya karena anak saya ada kegiatan. Saya hampir setiap hari nggak nganter, ya, maksudnya kegiatan jam 7 wajib ada di rumah. Ya, jadikan hari-hari ini dan berikutnya hari kita lebih banyak optimal juga buat keluarga, ya. Bukan cuma saya, tapi kita semua. Kalau belum punya anak berarti dengan istrinya. Kalau belum berkeluarga berarti dengan orang tua. Ya, mudah-mudahan berkah buat kita semua. Ya, kita terhindar dari musibah. Dari sekarang banyak-banyakin istighfar, ya. Banyakin istighfar. Tapi jangan ketika natap wajah istri kita istighfar, jangan, ya. Nanti marah dia. Walaupun istighfar itu tepat, tapi pas ngeliat wajah, astagfirullahaladzim, enggak apa. Kok istighfar tadi habis diajarin sama ustadz, ya, kenal lah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?